Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mengambil tema yaitu kearifan lokal dan subtema permainan tradisional bebentengan. Diskusi pertama kita melakukannya secara online, membahas tema disertai judul yang akan diangkat ke dalam proposal. Temuan kedua, kita melakukan diskusi secara langsung untuk membuat proposal yang sudah didiskusikan di pertemuan pertama. Tanggal 13 Januari, kita melakukan pertemuan pertama dengan guru pembimbing yang sudah ditentukan dari sekolah. Diskusi selanjutnya, kita melakukan diskusi secara online lagi untuk membahas tentang proposal yang harus dilengkapi. Pada tanggal 17 Januari, kita melakukan bimbingan pertama, membahas tentang judul proposal serta melengkapi alat dan bahan. Diskusi keempat, kita melakukan diskusi secara online membahas tentang perlengkapan alat dan bahan, serta mempersiapkan untuk terjun ke lapangan. Pertemuan berikutnya, kita melakukan bimbingan kedua pada tanggal 26 Januari dengan membahas tentang revisian proposal yang harus lebih dispesifikasikan. Diskusi selanjutnya, kita berdiskusi secara online tentang perubahan judul dikarenakan sama dengan kelompok lain. Pada tanggal 28 Januari, kita berkumpul kembali dan melakukan percobaan memainkan permainan tradisional bebentengan bersama anak-anak. Apakah permainan tersebut cocok untuk dijadikan proyek atau sebaliknya? Diskusi ketujuh, kita mempersiapkan untuk terjun ke lapangan, mengenai wawancara serta memperkenalkan permainan tradisional bebentengan pada anak-anak di lingkungan sekitar. Kalau dibilang nggak ada, enggak sih, masih ada gitu ya. Mungkin masih ada sebagian, tapi mungkin sebagian kecil gitu. Kalau penyebabnya kayaknya sih karena sekarang kan udah zamannya teknologi ya, semakin pesat. Setuju kalau permainan tradisional ini diperkenalkan kembali. Sangat setuju. Salah satunya misalnya jejangkungan gitu. Kalau zaman dulu jejangkungan itu kan sudah jadi seperti permainan biasa. Kehidupan sehari-hari anak dulu itu memang seperti itu. Tapi sekarang sudah digali lagi oleh pihak pemerintah, yang namanya jejangkungan itu dilombakan melalui olahraga tradisional gitu. Nah, itu salah satu contoh mungkin salah satu contoh atau salah satu cara mendobrak kembali agar permainan-permainan zaman dulu dikenalkan dan dikenali oleh generasi sekarang. Lalu kami ke lapangan dan memperkenalkan permainan tersebut kepada anak-anak. Kenapa harus memilih permainan tradisional? Karena di zaman era modern ini, anak-anak seumuran kalian lebih ketergantungan kepada gadget. Maka dari itu, kakak tidak mau generasi kalian rusak gara-gara gadget. Jadi kakak ingin memperkenalkan atau mengenalkan kembali permainan tradisional kepada kalian. Apa kalian tahu gak tentang permainan tradisional bebentengan? Tidak. Bebentengan yang berasal dari Jawa Barat. Jika diperhatikan, bebentengan ini diambil dari kata benteng atau pertahanan. Nah, permainan ini bisa bertahan ataupun menyerang. Permainan tradisional bebentengan ada beberapa. Satu, membuat 2 regu minimal 4-5 orang. Dua, masing-masing regu bisa bertahan dan menyerang. 3, tim harus berusaha menyentuh lawan dan menyerang. 4, pemain dapat dikejar dan dilawan oleh anggota benteng lawan jika tersentuh di daerah lawan. Kelima, permainan ini bisa dimenangkan oleh tim yang mampu mempertahankan bentengnya serta mampu menyentuh tim lawan. 6, ketika menyentuh benteng lawan biasanya pemain akan berteriak benteng dan kemudian skor menjadi 1-0. 7, permainan ini juga dibutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan strategi yang baik.
Dan yang terakhir, kedua tim menentukan media yang akan menjadi benteng, bisa berupa pohon, bambu, bata, dan yang lainnya. Kita melakukan bimbingan kembali membahas tentang memaparkan produk kearifan lokal yang harus diperkenalkan kepada anak-anak SMA Negeri 1 Rongga serta anak-anak yang ada di lingkungan sekitar. Pada tanggal 9 Februari, kita bersosialisasi kepada teman sekelas serta adik kelas mengenai kearifan lokal permainan tradisional bebentengan. Diskusi ke-8, kami membuat juklas-juklis serta mengecek lapangan untuk dijadikan tempat perlombaan antar anak-anak di lingkungan sekitar. Pada tanggal 13 Februari, kita mengadakan perlombaan antar anak-anak yang ada di lingkungan sekitar. Setelah perlombaan selesai, dilanjutkan dengan pembagian hadiah kepada anak-anak yang mengikuti lomba. Diskusi ke-9, kita berdiskusi tentang pengerjaan LKPD poster. Pada tanggal 21 Februari, kita kembali melakukan bimbingan membahas tentang LKPD yang harus disesuaikan dengan indikator penilaian. Kita menyelesaikan LKPD poster karena ada yang harus dilengkapi. Pada tanggal 24 Februari, kita bimbingan membahas tentang persiapan membuat PowerPoint dan video. Pertemuan ke-10, kita berdiskusi untuk mulai membuat PowerPoint. Pertemuan selanjutnya, kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pembuatan PowerPoint. Tanggal 1 Maret, kita bimbingan kembali membahas tentang poster yang harus diperbaiki karena ada kesalahan teknis serta menambah gambar semenarik mungkin. Di hari berikutnya, kita berdiskusi kembali untuk memperbaiki poster serta menyelesaikan PowerPoint. Pada tanggal 9 Maret, kita melakukan bimbingan membahas tentang PowerPoint yang harus dilengkapi. Pertemuan berikutnya, kita berkumpul kembali untuk melengkapi PowerPoint serta mengedit video. Pada tanggal 15 Maret adalah bimbingan terakhir untuk memeriksa semua hasil proyek. Video tersebut merupakan proses kegiatan kami membuat proyek dari awal hingga selesai. Mohon maaf bila ada salah kata saat menyampaikan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.